Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pergi ke sawah bersama Anya. Jangan lupa ikut menanam. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kelompok 6. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang kali ini akan membahas mengenai perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik. Nah, tapi sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6, yakni ada Farah Zanisa Putri, Devina Putri Agustin, Puputri Widayanti, Anissa Kia Noviandra Syahrani, dan yang terakhir adalah Irham Nila. Selanjutnya, di materi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, faktor-faktor, lalu implikasi, serta akan membahas mengenai contoh kasus pada nilai moral ataupun sikap, dan juga ada hasil wawancara serta jawaban dari narasumber yang memiliki kaitan dengan teori perkembangan peserta didik. Dan tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita simak materi-materinya dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari nilai, moral, dan sikap. Pengertian nilai. Nilai adalah patokan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sikap. Sikap adalah kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Goldberg pada tahun 1958, tahap-tahap perkembangan moral dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional, dibagi menjadi dua, yakni tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Dalam hal ini, anak sudah mempunyai pemikiran bahwa jika melakukan sesuatu, pasti akan ada akibatnya. Dan yang kedua adalah tahap orientasi relativis instrumental, yang mana pada tahap ini anak akan menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan atau kesenangan. Tingkat konvensional dibagi menjadi dua, yakni tahap orientasi kesepakatan antar pribadi dan tahap orientasi hukuman dan ketertiban. Tahap orientasi kesepakatan antar pribadi, pada tahap ini anak mulai memiliki kesadaran mengenai kepedulian dan kebersamaan. Selanjutnya, pada tahap orientasi hukuman dan ketertiban, anak mulai sadar bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, dan anak akan berpikir bahwa perilaku yang baik adalah menjaga tata tertib yang ada. Ketiga, tingkat pasca konvensional dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap orientasi kontrak sosial legalitas. Tahap ini merupakan suatu kondisi di mana hak dan kewajiban itu ditekankan sehingga akan muncul sebuah sikap cinta pada tanah air. Dan yang kedua adalah tahap orientasi prinsip etika universal. Pada situasi ini di mana orang melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani serta prinsip-prinsip moral universal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan juga perilaku. Tingkah laku seseorang biasanya didasarkan pada ajaran dari orang tuanya. Mereka yang tidak berinteraksi secara harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar akan tumbuh menjadi mereka yang seringkali melanggar kebiasaan atau melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, kemungkinan besar tidak dapat berbagi superego. Yang kedua, lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial juga mempengaruhi perkembangan nilai moral dan juga perilaku seseorang. Remaja mudah tergoda untuk mencoba hal-hal baru, dan ada perasaan tak enak hati ketika menolak ajakan teman. Oleh karena itu, jika kita tidak pandai-pandai memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk, kita dapat terjerumus ke dalam hal yang kurang baik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang menentukan terhadap pendidikan moral. Perilaku terkontrol disebabkan oleh adanya kontrol yang didasarkan pada warga itu sendiri, yang menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya.
Yang keempat, ada teknologi. Kekuatan kecanggihan teknologi juga berdampak kuat pada realisasi nilai. Banyak remaja saat ini menggunakan teknologi baik untuk pembelajaran maupun hiburan. Sebagai contoh, internet menyediakan banyak informasi yang dapat dipanggil secara langsung. Remaja yang mencari informasi yang mereka butuhkan memiliki keuntungan karena dapat mengaksesnya dengan mudah di internet. Akan tetapi, internet juga memiliki kelemahan, seperti adanya situs porno yang dapat mempengaruhi moral remaja. Remaja khususnya sangat penasaran dan sangat rentan dengan informasi, baik itu hal buruk maupun hal baik, dan seterusnya akan berkembang menjadi berbagai macam kejahatan atau yang sering disebut cybercrime. Implikasi perkembangan nilai, moral, dan sikap remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Proses seseorang dalam pengembangan nilai-nilai hidup tertentu diawali dengan pengenalan nilai secara intelektual, lalu penghayatan nilai, kemudian tumbuh di dalam diri seseorang. Namun, tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan nilai, moral, dan sikap seperti yang diharapkan. Hal ini menyebabkan munculnya masalah terkait pembinaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan, antara lain, 1. Teknik pengasuhan. Aspek dari pengasuhan anak yang mendukung perkembangan moral adalah tindakan yang menanamkan rasa takut akan hukuman dan kehilangan kasih sayang orang tua. Teknik yang dipakai adalah memfokuskan pada disiplin yang diterapkan oleh orang tua. 2. Menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai dan moral. Hendaknya remaja diikutsertakan dalam pembicaraan dan pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut bertanggung jawab dan menentukan keputusan kelompok. 3. Menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Usaha pengembangan perilaku nilai hidup tidak hanya mengutamakan pendekatan intelektual semata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor lingkungan merupakan perwujudan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut, karena lingkungan merupakan faktor yang cukup luas dan sangat bervariasi. Maka yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sosial terdekat yang berfungsi sebagai pendidik dan pembina, yaitu orang tua dan guru. Materi selanjutnya yaitu agama dan budaya. Agama memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor budaya. Agama sendiri di dalamnya mengandung nilai-nilai seperti nilai keyakinan, nilai praktik, dan lain sebagainya yang memiliki makna mendalam bagi manusia. Agama juga mengajarkan manusia mengenai nilai-nilai intrinsik serta kemuliaan yang diciptakan Tuhan bagi manusia. Faktor agama memengaruhi terhadap perkembangan penyesuaian diri pada setiap individu. Selain itu, keberadaan budaya juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup setiap individu. Hal ini dapat dilihat dari pewarisan karakteristik budaya yang diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, baik agama maupun budaya memiliki peran yang penting bagi perkembangan penyesuaian diri dalam setiap individu. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil yaitu siswa SMA yang melawan saat ditegur oleh guru. Contoh kasus ini diambil dari portal berita sindonews.com, di mana seorang siswa melawan saat ditegur oleh gurunya karena merokok. Murid tersebut menggunakan nada bicara tinggi serta menggunakan bahasa daerah yang kasar dalam video yang berdurasi kurang lebih 2 menit. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 2 Kota Magelang, yaitu faktor utama
siswa melawan saat ditegur. Itu apa saja sih? Yaitu karena zonasi, jadi kualitas siswa berbeda dari sebelumnya, dan juga karena sudah terbiasa tidak disiplin baik di rumah maupun sekolah, sehingga teguran yang baik pun anak tetap temperamen atau menjawab dengan media kurang baik. Apalagi karena menonton video seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan yang lainnya yang kurang mendidik, anak menjadi pemarah. Dan yang terakhir yaitu karena masa transisi atau masa adaptasi setelah bersekolah online 2 tahun yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan cara pendekatan atau seolah-olah menjadi teman supaya anak lebih terbuka. Yang kedua, berbicara dari hati ke hati. Jangan memperlakukan di depan orang banyak atau memojokkan siswa. Dan yang terakhir, menasihati dengan intonasi yang cenderung lembut sehingga siswa mudah diedukasi. Yang ketiga yaitu, kendala apa sih yang dihadapi saat menasihati siswa yang kurang disiplin? Yaitu dengan mengedukasi itu tidak mudah, karena bukan hanya mengedukasi anak tapi orang tua juga, karena terkadang anak yang bermasalah biasanya memiliki masalah di belakangnya seperti masalah keluarga dan sebagainya. Anak yang bermasalah di keluarga itu mungkin anak yang terlahir dari keluarga yang misalnya tidak harmonis, atau seperti halnya kedua orang tuanya bercerai, berpisah, dan seperti itu. Dan yang keempat, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Jika ada sanksi seperti apakah yang dijatuhkan kepada siswa tersebut? Untuk saat ini hukuman atau sanksi tidak diperbolehkan. Jika siswa melakukan kesalahan berulang, maka siswa tersebut harus membuat surat pernyataan. Setelah itu, melakukan kerjasama dengan orang tua siswa atau Kepsek, dan tata tertib dengan cara memanggil orang tua siswa tersebut ke sekolah supaya dapat memberi efek jera kepada siswa supaya dapat membangun karakter siswa bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu tips hukuman yang mendidik, yaitu dengan cara home visit untuk mengetahui background lingkungan dan juga dapat memberikan edukasi kepada orang tua. Dan yang kedua yaitu karena tidak boleh ada hukuman, maka guru akan melakukan pendekatan kepada siswa, terutama siswa yang bermasalah. Diharapkan agar siswa yang bermasalah itu dapat nyaman dan dapat leluasa bercerita tentang permasalahan yang ia alami agar dapat memberikan konseling supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Siswa yang melawan saat ditegur merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang berkaitan dengan tingkah laku. Berdasarkan jawaban dari narasumber, hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori perkembangan behavioristik atau pendekatan behavioristik. Menurut teori behavioristik, perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus atau dorongan dan respon. Pendekatan behavioristik bertujuan untuk mengubah tingkah laku yang salah menjadi tingkah laku yang baik dan benar, serta mencegah terjadinya masalah-masalah dengan cara memperkuat tingkah laku yang diinginkan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa, sehingga siswa mampu menunjukkan adanya perubahan tingkah laku dengan tidak melawan saat ditegur. Contoh kasus yang kami ambil adalah kami ingin mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi siswa melawan guru, serta solusi dalam menghadapi hal tersebut. Melalui wawancara, dapat kita ketahui bahwa faktor penyebabnya adalah transisi dari yang sebelumnya siswa belajar secara daring, mereka sudah nyaman dengan keadaan, tetapi dituntut untuk belajar secara luring sehingga mereka masih beradaptasi dengan lingkungan yang dapat dikatakan baru bagi mereka. Selanjutnya, cara mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada siswa, jangan menegur mereka di depan orang banyak, dan pahamkan kesalahan yang mereka buat dengan intonasi yang santai dan berbicara layaknya kepada teman. Selanjutnya, duduk di depan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.